anak-anakku, ini saya sampaikan, jangan lupa biasa menghargai ilmu. Ini cuma kertas, tapi jangan kemudian kamu sia-siakan. Kamu lebih menjaga bajumu daripada menjaga kertas ini. Kertas ini anak-anakku, dari aspek kertasnya ya kertas biasa, dari aspek tintanya ya tinta fotokopi. Dari banyak hal ini tidak ada yang istimewa, tetapi yang menjadi istimewa itu adalah ilmu yang ada di dalam kertas ini. Saya pesan anak-anakku, di tengah pola hidup yang seperti sekarang, ketika kitab ini dibaca, dengarkan dengan baik. Jangan biasakan bercanda, jangan biasakan tidak memperhatikan, karena kita tidak pernah tahu anak-anakku. Jangan-jangan kesuksesanmu di masa yang akan datang itu karena perilakumu terhadap ilmu. Dan jangan-jangan hilangnya ilmu dan barokah dari hidupmu itu karena jalan hidupmu yang tidak menghargai apa ini? Ilmu. Kan kata Pak Kiai sering bilang gitu, hargai orang lain, jangan minta dihargai. Orang yang biasa menghargai orang itu nanti dihargai sama orang. Orang yang biasa menghargai ilmu nanti anak-anakku itu dihargai oleh ilmu. Saya ini bukan orang yang pintar, saya ini bukan orang yang istimewa, tapi di antara nasihat guru saya yang saya pakai sampai hari ini itu anak-anakku, itu adalah menghormati ilmu. Ilmu itu saya hormati, baik secara fisik, apalagi secara rohani. Kamu bacakan Fatihah kepada guru-gurumu, kepada ulama. Nanti kita tidak tahu, mungkin anak-anakku, nilaimu di Darul Rahman itu rosib, mungkin. Mungkin nilaimu itu 5, 4, mungkin, gak ada yang gak mungkin. Tapi masa depan itu seringkali tidak ditentukan oleh 4 dan 10. Masa depan dan kebahagiaan itu seringkali tidak dituliskan berdasarkan Mumtaz dan Jaijidan, tetapi lebih berdasarkan dengan suasana kebatinanmu di jalan yang ingin kamu capai. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang pintar, belajar menghargai guru, belajar menghargai orang alim, belajar menghargai ilmu, belajar menghargai sarana dan prasarana ilmu. Kalau kamu bisa seperti itu, saya hari-hari ini anak-anakku itu bertemu dengan banyak orang, yang orang itu bisa melakukan sesuatu yang seandainya itu saya harus melakukan dan mencapai itu mungkin butuh puluhan tahun. Saya untuk dikatakan orang hebat itu harus belajar luar biasa, harus membaca begitu banyak bacaan. Tapi saya bertemu dengan orang yang bahkan ketika ngajar itu sekedar membaca anak-anakku. Tidak banyak keterangan yang disampaikan, ngajarnya itu datar. Muridnya juga ada yang tidur, ada yang pulas. Tapi orang seperti ini kadang-kadang anak-anakku di tengah-tengah masyarakat itu digandrungi oleh santrinya. Ada ribuan orang yang mau ngaji sama beliau. Ada begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan. Saya kadang-kadang bertanya, apa yang menyebabkan orang itu tetap datang kepada orang ini padahal dalam banyak hal tidak terlihat keistimewaan lahiriah dari ilmunya. Ada orang yang retorikanya lebih bagus, ada orang yang wawasannya lebih luas, ada orang yang penjelasannya itu jauh berlipat-lipat lebih menarik dari orang itu. Tetapi keberkahan dan kemanfaatan itu tidak ditentukan dengan aspek lahiriah. Ada guru yang ilmunya luar biasa, retorikanya luar biasa, penjelasannya luar biasa, tapi tidak bisa melahirkan murid yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang dengan kesederhanaannya anak-anakku, itu dari tangannya lahir begitu banyak orang yang bisa menjadi lentera di negeri ini, di pelosok desa, di ujung pulau. Kadang-kadang sekolahnya, kadang-kadang masjidnya itu bukan di ujung aspal, di ujung tanah anak-anakku, jauh dari yang namanya kemewahan. Bahkan mata kamu yang biasa hidup di Jakarta melihat gedung dan sarananya itu kamu katakan jauh dari memadai. Tapi kadang-kadang anak-anakku di lingkungan yang sederhana, dengan ilmu yang sederhana, dengan cita-cita yang sederhana, jauh dari ambisi duniawi, jauh dari rasa jumawa dan hebat, itu lahir orang-orang yang kalau saya bertemu dengan beliau-beliau, saya merasa perlu bukan sekedar cium tangan, tapi duduk dan mengambil keberkahan. Maka pelajaran yang mungkin kamu tidak dapatkan di Darul Rahman, tapi saya lihat dalam kehidupan saya, itu saya sampaikan kepada anak-anakku, supaya kamu lebih berhati-hati dalam hidup ini, supaya kamu dari awal itu tidak pernah meminta apapun kepada Allah,
tapi kamu meminta, ya Allah, pantaskan saya untuk mendapatkan ilmu. Jangan-jangan ilmu itu tidak datang kepadamu, itu bukan karena otakmu yang tidak cerdas, bukan karena gurumu yang tidak hebat, bukan karena sekolahmu yang tidak hebat, bukan karena kurikulumnya yang tidak hebat, tapi kamu secara rohani tidak pantas untuk menjadi tempatnya ilmu. Pantaskan dirimu terhadap ilmu, nanti ilmu akan datang memantaskanmu sebagai orang yang memang pantas untuk dijadikan tempatnya ilmu.